Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 30 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Salah Mempercayai. Salah mempercayai. Firman Tuhan terambil dalam Markus 16 ayat 13 sampai 15. Lalu kembalilah mereka memberitakannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri pada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar mempercayai Tuhan tanpa ragu, mempercayai Tuhan tanpa bertanya, dan mempercayai Tuhan tanpa menganalisa. Karena Tuhan yang kami sembah tidak bisa dianalisa, lebih besar dari pikiran dan hikmat kami manusia yang terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita diajarkan semenjak kecil supaya berhati-hati kalau bertemu dengan orang asing, berhati-hati dengan berbagai macam bahaya, sekalipun nampaknya dia baik, sekalipun nampaknya orang itu meyakinkan, maka berhati-hatilah. Ketidakpercayaan adalah sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan, apalagi sedemikian banyak penipuan-penipuan yang terjadi baik lewat media sosial maupun dalam interaksi secara langsung bertemu dengan orang-orang. Bertaburan berbagai macam penipuan, bertaburan berbagai macam hal-hal yang bersifat palsu yang ada di dalam dunia ini. Karena sifat manusia yang sudah terbiasa lebih mempercayai apa yang dilihatnya, lebih mempercayai dengan sesuatu yang apa diyakininya selama ini. Yang menarik, sampai Yesus kemudian bangkit menampakkan diri, mereka tidak percaya. Apa yang menarik? Siapa yang tidak percaya? Yang tidak percaya adalah murid-muridnya sendiri. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan dari Maria Magdalena. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, mereka pun juga di dalam bagian berikut tetap tidak percaya. Sahabat seperjalanan, ketidakpercayaan kita, sekalipun kita mungkin murid Yesus, kita menjadi orang yang sudah menjadi anak Tuhan sekian lama, menjadi orang percaya, yang membaca firman, yang belajar firman, yang membaca Alkitab, yang mendengarkan khotbah, pembinaan, dan segala macam. Seringkali kita tidak terkendala. Mungkin bentuk ketidakpercayaannya berbeda dengan murid-murid yang dikatakan ke-11 tersebut. Dan orang-orang yang mengiringi dia di dalam Alkitab dikatakan mereka pun tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena mereka selain mengikuti Yesus, mereka memiliki konsep Allah yang sudah ada di dalam benak mereka dengan pikiran dan caranya sendiri. Kita seringkali bukankah mempercayai Allah kalau Allah itu menjawab setiap doa kita? Kalau Tuhan tidak menjawab, tidak memenuhi keinginan kita, maka kita meragukan Tuhan. Bukankah kita tidak mempercayai Allah sewaktu kita meyakini bahwa mengasihi orang lain, tidak membenci, jangan menaruh dendam, adalah sesuatu keindahan bagi hidup setiap anak-anak Tuhan. Tetapi kita tidak rela untuk mengampuni. Dan kita merasa bahwa orang itu menjadi orang yang diuntungkan kalau saya tidak mengampuni. Orang itu menjadi orang yang lebih menang daripada kita kemudian mengampuni dia. Keenakan dia dan tidak enak di kita. Bukankah seperti demikian? Ini adalah bentuk-bentuk ketidakpercayaan yang seringkali dikembangkan oleh setiap kita masing-masing. Kita tidak mempercayai Allah. Kalau kita memberikan perpuluhan, kita memberikan sebagian harta milik kita, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa engkau tidak akan meminta-minta roti. Tuhan menjamin engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau terperosok. Tuhan tidak akan membiarkan engkau terjatuh.
Waktu engkau tersandung, Tuhan akan mengangkat engkau. Bukankah seringkali kita pun juga sama? Mulai meragukan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Apa dampak daripada ketidak mempercayai yang ada pada diri murid-murid dan juga yang ada pada diri kita? Kalau sudah tidak mempercayai Tuhan, maka seringkali kemudian semua perkataan Tuhan yang sebelumnya juga kita kemudian meragukan. Dan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang berikut yang akan disampaikan kepada kita pun kita meragukan. Setelah meragukan, maka kemungkinan kita akan punya hubungan yang longgar dan jauh dari Tuhan. Lalu pada akhirnya setiap sahabat seperjalanan mengandalkan diri sendiri atau kemudian mempercayai pihak-pihak lain. Kita akan mempercayai sumber-sumber nasihat lain. Akhirnya kemudian kita mencabur andukan antara iman kita dengan keyakinan-keyakinan lain. Kita sedang tidak mempercayai Tuhan. Pada waktu kemudian Tuhan menampakkan diri, datang bertemu kembali dengan murid-muridnya, menunjukkan bekas lukanya, pakunya yang dipaku di tangannya, bekas lambung yang tertusuk, barulah kemudian mereka percaya. Simon Petrus percaya. Mereka kemudian barulah percaya. Bukankah seringkali banyak sahabat seperjalanan di penghujung kehidupan yang sangat-sangat sulit, setelah semuanya terpuruk, kita tidak mempercayai Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita. Terkadang Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit, baru di sanalah kita tahu tidak ada seorang pun yang sanggup membantu kita, menolong kita. Orang yang kita andalkan meninggalkan kita. Di sanalah kemudian kita belajar kembali untuk mempercayai Allah. Allah sumber kekuatan, Allah sumber pertolongan, Allah topangan, Allah batu karang yang kokoh, Allah pintu yang membantu kita menyelesaikan kebuntuan dalam hidup kita masing-masing. Barulah kita mempercayai Tuhan. Dosa tidak mempercayai Tuhan tidak hanya dilakukan bagi orang yang memang dari awal tidak percaya kepada Tuhan, tapi juga dosa ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menyebut dirinya sebagai orang percaya. Sewaktu seseorang menyebut dirinya sebagai orang percaya, tidak serta-merta bahwa kemudian dia punya sebuah kepercayaan penuh dan iman yang penuh kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan, persoalan hidup apa yang sedang kita hadapi? Kesulitan apa yang sedang kita alami? Bukankah pada saat kita mengalami sakit, penyakit, kita mengalami cobaan, kita mengalami ujian, kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kegagalan dan kita berkata, "Di mana Tuhan? Apakah Engkau masih ada?" Kita tidak sedang mempercayai Allah. Sewaktu Allah punya rancangan melewati pengalaman-pengalaman hidup yang memang Tuhan izinkan demi kebaikan kita. Hanya seringkali banyak anak Tuhan tidak ingin punya sebuah proses pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Inginnya semua pengalaman hidup itu berproses dengan baik. Kalau itu sesuai dengan keinginan kita, barulah kita percaya. Kita tidak mempercayai ada peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan agar kehendak Tuhan yang jadi, dan Tuhan menyediakan semua yang lebih baik daripada apa yang sedang kita perjuangkan. Mari kita belajar mempercayai Tuhan tanpa meragukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami mempercayai sepenuhnya Allah tanpa meragukan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, belajar mempercayai Allah seutuhnya, sepenuhnya, tanpa meragukan. Karena rancangan Allah, semua rencana Tuhan adalah rencana terindah dan terbaik untuk setiap kita masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.